Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kapal selam militer Nanggala 402 memiliki spesifikasi khusus dalam proses evakuasi. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung bersama dengan pakar selam ITS Surabaya, Wisnu Wardana. Selamat pagi, Pak Wisnu. Selamat pagi, Mbak Eva. Iya, Pak Wisnu, kapal selam KRI Nanggala 402 diduga dalam kondisi blackout. Nah, kalau dalam kondisi blackout, apa kemudian dampak untuk kapal selam itu sendiri, Pak Wisnu? Ya, kapal selam itu menjadi terisolir, ya, tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar, dan awak kapal selam itu harus bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Sementara ini, jadi dalam keadaan terisolir itu, awak kapal selam itu harus berusaha bagaimana mereka bisa survive dengan keadaan itu. Nah, pada kedalaman 500-600 meter seperti pada Nanggala ini, itu adalah saya khawatir itu adalah sudah merupakan kedalaman di mana kemampuan struktur sudah melewati kemampuan struktur dari Nanggala untuk menahan gaya hidrostatik itu. Karena kemampuan kedalaman maksimum Nanggala itu saya perkirakan hanya sampai 200 meter saja. Karena pada waktu desain tahun 80 itu kemampuan Nanggala diperkirakan hanya 300 meter. Dengan umurnya yang 40 tahun, saya perkiraan turun kemampuan penyelaman Nanggala menjadi 200 itu. Nah, di dalam mengantisipasi bagaimana kita Nanggala ini harus survive, ya memang ini sangat tergantung dari kecepatan operasional dari pihak-pihak yang mengelola bagaimana proses penyelamatan itu. Saya kira itu ada bantuan dari Singapura, Malaysia, Australia, dan seterusnya, yang mana kita perlukan kapal selam kecil itu. Baik. Pak Wisnu, Anda tadi sampaikan bahwa kapasitas kedalaman dari KRI Nanggala 402 adalah 200-500 meter di bawah laut. Tetapi kalau tadi Anda sampaikan ada khawatiran saat ini berada di bawah dari kapasitasnya atau lebih dari kapasitas 200-500 meter, apa kemudian dampaknya, Pak Wisnu? Di kapal selam itu ada struktur yang namanya kita sebut sebagai pressure hull, badan tekan, yaitu di mana manusia ada di dalam situ, permesinan ada di dalam situ, baterai ada di dalam situ, tangki-tangki minyak juga ada di dalam situ, yang melindungi dia dari tekanan hidrostatik air dari luar. Itu adalah pressure hull. Kita namakan itu struktur rigid di dalam kapal selam yang menahan tekanan hidrostatik dari luar. Nah, itu ada batas kekuatan selamnya. Jadi kalau pressure hull ini didesain 300 meter, didesain 200 meter, dia tidak boleh menyelam lebih dalam dari itu. Karena air laut akan meremas daripada struktur itu, sehingga struktur tersebut kalau diteruskan bisa buckling, bisa kolaps. Nah, disitulah sebenarnya yang saya khawatirkan dari KRI Nanggala ini, karena saya mendapat informasi bahwa KRI Nanggala ada di kedalaman 500 saja, itu suatu indikasi yang tidak baik bagi kita. Karena kalau spesifikasinya, Pak, maaf saya potong sedikit Pak, kalau spesifikasi untuk menahan tekanan dari KRI Nanggala 402 seperti apa Pak spesifikasinya? Ya, jadi di situ ada struktur tertutup di dalam kapal selam itu, di mana struktur tertutup itu melindungi kita atau kru atau peralatan sensitif lain dari tekanan hidrostatik dari kapal itu.
Jadi kalau kapal itu kan kalau menyelam 10 meter tambahan tekanannya 1 bar, Mbak. 10 meter lagi tambahan 1 bar. Kalau sampai dia itu menyelam sampai 500 meter, berarti ada tekanan air 50 bar yang meremas pressure hull itu. Saya khawatirnya itu, karena pressure hull itu adalah struktur kuat, tetapi ada batasnya. Ada batasnya, dia itu tidak boleh diremas lebih dari yang dirancang. Ya, jadi apa struktur itu kekuatannya 300 ya sampai segitu saja, tidak Baik. boleh menyelam lebih dalam. Baik, dengan kondisi yang tadi Anda sampaikan Pak, lalu bagaimana perkiraan Anda soal kondisi KRI Nanggala 402 saat ini? Ya meskipun saya mengharapkan adanya tangan-tangan Tuhan ya, tangan-tangan Tuhan yang bisa menyelamatkan Nanggala ini. Tetapi dari sisi teoritis, kalau saya melihat data dan faktanya, itu saya juga harus mengungkapkan bahwa Nanggala ini sudah berada pada posisi di mana melewati kemampuan daripada pressure hull menahan tekanan hidrostatik. Berarti kapal ini sudah diremas. Dan saya juga beberapa indikasi yang menyatakan itu, misalnya mesin mati, komunikasi mati. Kenapa itu? Itu salah satunya karena kalau saya prediksi karena ada air dengan tekanan tinggi masuk menyerang ke dalam pressure hull. Makanya mesin mati, komunikasi mati, kemudian ada tumpahan minyak. Ada tumpahan minyak ini kalau menurut saya indikasinya 2, sengaja dilepas oleh awak kapal untuk menunjukkan posisi mereka di mana. Tetapi juga ada sesuatu yang mengkhawatirkan dari situ. Apa yang mengkhawatirkan itu? Yaitu pressure hull itu pecah. Sudah pecah, tangki minyaknya keluar, dan itu menunjukkan semua fungsi daripada kapal selam itu paralyzed. Sudah tidak bisa bergerak apa-apa. Gitu. Nah, ini saya mencoba untuk mengatakan apa yang sebenarnya dan juga mencoba untuk mengatakan apakah Tuhan itu masih memberikan perlindungan atau kemungkinan langkah-langkah untuk melindungi itu. Saya pikir masih, karena apa yang saya pikirkan tadi itu hanya pikiran-pikiran dari saya sebagai manusia biasa. Gitu. Baik Pak Wisnu, kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan saat ini kami masih terhubung bersama dengan pakar selam ITS Surabaya, Wisnu Wardana. Pak Wisnu, kami lanjutkan lagi. Pak Wisnu, tadi Anda menjelaskan soal kondisi KRI Nanggala 402 ya mengalami tekanan di bawah 500 meter di bawah laut. Nah, dari penjelasan Anda tadi, Pak, kapasitas kapal ini kan masih bisa bertahan di 200 meter di bawah laut. Nah, kalau dari penjelasan Bapak tadi, apakah kapal ini langsung meluncur ke dasar laut atau masih ada kesempatan untuk melayang-layang, Pak? Ya, kalau melihat prosesnya, melihat kejadiannya, saya percaya bahwa kapal ini meluncur deras dari kedalaman 200 menuju kedalaman 500 itu. Jadi kapal tidak bisa dikontrol, langsung dia itu meluncur deras menabrak seabed, menabrak dasar laut itu. Nah, apa hasil dari tabrakan itu? Indikasinya kita tidak bisa berkomunikasi. Peralatan rusak karena semua peralatan sonar segala macam itu ada di ujung kapal, di bagian ujung-ujung dekat torpedo situ, yang kalau menabrak dasar laut ya sudah rusak alat-alat itu. Nah, begitulah. Nah, kemungkinan kedua setelah nabrak apa yang terjadi? Bisa jadi setelah nabrak itu adalah karena kedalaman tadi itu, maka pressure hull itu pecah. Itu yang saya khawatirkan. Karena kedalaman maksimum 200, sedangkan kita sekarang pada kedalaman 500, sehingga tekanan hidrostatiknya bertambah 2,5 kali lipat yang tidak bisa ditanggulangi oleh struktur dari pressure hull itu. Nah, apa kalau pecah?
Pecah berarti air laut menerjang masuk ke dalam pressure hull, menyerang manusia, menyerang peralatan, menyerang baterai, dan seterusnya. Sehingga kapal ini menjadi paralyzed, tidak bisa apa-apa. Itu, Mbak. Apa yang menjadi penyebab utama kapal ini meluncur deras, Pak? Padahal ada 2 sistem kemudi di kapal ini. Ya, itu yang saya sampai sekarang saya tidak mengetahui kenapa. Karena kalau saya hubungkan ya, kemarin katanya kapal ini adalah dalam rangka penembakan torpedo. Saya perkirakan penembakan torpedo kalau terjadi kecelakaan itu adalah proses menutup pintu depan, pintu belakang dari torpedo. Tapi kemudian ada Bapak Budi itu memberikan info ke saya, Pak, itu torpedonya sudah dipasang dari pangkalan, katanya gitu. Loh, waduh, ini berarti torpedonya itu sudah siap sejak dia itu berangkat. Gitu. Berarti tidak ada proses buka tutup pintu itu. Nah itu yang saya tidak tahu, Mbak. Kenapa kok kapal ini menjadi gagal dan meluncur deras ke kedalaman 500-600 meter. Baik. Itu bisa terjadi karena kerusakan sistem dan seterusnya. Saya tidak bisa tahu. Baik, dari analisis Anda Pak, apa dugaan utama masalah dari KRI Nanggala 402? Dugaan utama kalau menurut saya ya sebaiknya ya, ini adalah satu refleksi juga bagi kita. Kejadian ini luar biasa pelajaran bagi kita. Karena kita sedang sebagai sebuah negara sedang memelihara alutsista yang berumur. Ya kan? Kita ini kan negara yang sedang memelihara alutsista berumur. Bagaimana kita melakukan memperlakukan alutsista yang berumur itu, yaitu selalu kita itu melakukan peremajaan. Jadi namanya kapal selam ini harus selalu remaja terus panjang umurnya. Ada peralatan yang kira-kira spare part-nya hilang, ganti semua. Kemudian pada tahun tertentu ada peralatan yang tidak ada spare part-nya, ganti semua terus berlalu begitu sehingga kapal selam ini dalam penjadwalan maintenance-nya itu selalu memperhatikan itu. Dan itu juga harus didukung dengan kemampuan personil yang tinggi. Jadi dari peralatannya harus technologically up to date, kemudian dari personilnya harus selalu dilakukan pelatihan terus meningkatkan kemampuan gitu. Nah, 2 hal itulah yang nanti mungkin lebih banyak bisa menyelamatkan kita dari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Baik, tadi Anda singgung soal peremajaan, Pak Wisnu. Sebelumnya kapal selam Nanggala 402 ini kan pernah menjalani perawatan besar, Pak, di galangan kapal Daewoo Shipbuilding dan Marine Engineering Korea Selatan pada tahun 2006 dan juga 2011, dan terakhir kali di PT PAL Surabaya pada tahun 2020. Apakah ini cukup untuk peremajaan sebuah kapal selam berusia lebih dari 40 tahun, Pak Wisnu? Bagi saya sih itu produk, bagi saya intinya produk tahun 80. Itu kan produk tahun 80. Jangan sampai kita itu dibebani dengan teknologi tahun 80. Harus kita up to date terus teknologinya ini. Supaya apa? Supaya kita tidak terbebani dengan teknologi tahun 80. Nah, kalau kita terbebani berarti ya wah, ini kita harus spare part, harus mengacu ke tahun 80 dan seterusnya. Dan itu saya kira itu tidak terlalu baik karena kita harus meremajakan. Meremajakan itu artinya adalah bahwa komponen-komponen dalam kapal selam itu harus kita ganti baru. Yang sudah tidak mempunyai spare part dan seterusnya. Dan peremajaan itu tidak berarti harus beli baru kapal selam. Bukan. Jadi beli baru kapal selam itu juga perlu, tetapi kapal selam yang lama ini juga perlu diremajakan itu. Caranya seperti apa, Pak, untuk peremajaan? Kalau ya tidak beli baru? Ya itu tadi, kalau ada spare part dari umur kapal ya, kalau ada spare part yang sudah mulai berkurang atau tidak ada di pasaran, maka peralatan yang berhubungan dengan spare part tersebut semuanya harus diganti. Diganti produk baru yang punya spare part yang masih banyak di pasaran dan seterusnya begitu.
Jadi dari peremajaan itu bisa perbagian dari komponen kapal selam atau bisa juga beberapa bagian dari komponen kapal selam itu. Baik, Pak, saya bergeser soal pencarian. Ini kan posisi KRI Nanggala 402 masih terus dicari. Nah, kalau dari analisis Anda, di mana Pak sekarang posisinya? Apakah di posisi yang sama ketika ada minyak yang keluar di situ atau muncul di permukaan, ataukah sudah bergeser Pak karena digeser oleh adanya gelombang atau didorong oleh adanya gelombang? Kalau melihat kasusnya, Nanggala ini kan sudah mancep ya. Kalau istilah sudah mancep pada suatu posisi tertentu, tidak bisa bergeser, apalagi beratnya 1.400 ton. Bayangkan itu, menggeser kapal selam di dasar laut dengan berat 1.400 ton itu bukan hal yang ringan, pasti harus ada arus yang kuat. Padahal kita tahu arus itu semakin kita ke dalam laut, semakin kita ke dasar, ya kadang-kadang juga ada yang 4 knot, 5 knot, begitu arusnya itu. Tidak terlalu benar-benar besar yang bisa menggeser kapal dengan berat 1.400 ton seperti itu. Artinya apa Pak yang bisa dijadikan petunjuk terkait dengan posisi kapal terakhir? Sebelumnya juga ada dugaan munculnya daya magnet di posisi tertentu, dan tadi Anda sempat katakan bahwa ada kerusakan alat. Bagaimana juga dengan sonarnya Pak? Ya itu. Kita itu sekarang harus konsentrasi menemukan titiknya dulu. Tidak bisa tidak. Titiknya dulu kapal selam ini harus ada di mana, itu yang harus kita temukan dulu. Baru kemudian mempotret posisi dan seterusnya, sehingga kita bisa berkesimpulan, oh ternyata nanti kerusakannya Nanggala itu sampai sejauh ini. Gitu. Karena dari posisi itu kan kadang-kadang kita bisa menilai tingkat kerusakan juga. Dan kalau kita... Iya, maaf saya potong. Lalu apa yang bisa menjadi petunjuk untuk mengetahui posisi kapal, Pak? Ya, kita harus search and rescue, mencari sesuatu ada di sekitar situ. Kita pastikan dulu. Ya, kita bisa mengadakan echo sounder ya. Jadi selain kita mencari itu kan juga mencari dalam echo sounder juga. Jadi posisi kapal itu kita bisa dapatkan juga di sekitar situ gitu. Ya memang kita tidak bisa langsung mengetahui bahwa ini kapal harus kelihatannya ada di situ, tidak bisa. Tapi harus kita sisir dulu daerah situ. Kita sisir, kita tentukan, oh ternyata ada di sini. Kira-kira begitu Mbak Eva. Yang jadi pertanyaan saya adalah apa yang bisa dijadikan petunjuk Pak? Apakah soal daya magnetnya atau kemarin soal minyak yang muncul di permukaan atau apa Pak? Ya. Apakah kita masih bisa berharap dengan sonar itu? Kalau tadi Anda sampaikan banyak kerusakan dari kapal tersebut? Ya, semua petunjuk yang muncul dari kapal selam itu, apakah minyaknya, apakah magnetnya tadi, atau apakah petunjuk-petunjuk lain, ya harus kita evaluasi. Kita jadikan itu sebagai satu input untuk memulai sisiran dari kapal selam yang lain semacam Alugoro, kapal selam kecil dan seterusnya itu untuk mencari di mana posisi sebenarnya dari Nanggala itu. Memang tidak bisa langsung kita pastikan dia itu ada di mana gitu. Karena ini adalah sesuatu yang tersembunyi. Saya yakinnya itu tersembunyi di palung begitu. Jadi kedalaman lautnya di sekitarnya tidak sampai 500-600 meter, tapi dia nyangkut di palung yang tersembunyi. Itu prediksi saya. Oke, Pak, terakhir apa saran Anda untuk proses evakuasi dari kapal selam KRI Nanggala 402 yang hingga saat ini terus diupayakan secara optimal? Ya, jadi kalau saya bayangkan ya proses evakuasi Nanggala itu, kita punya kapal selam kecil, ya. Kapal selam kecil itu punya kemampuan tenggelam yang hebat, katakan 1.000 meter, 1.500 meter.
kapal selam kecil ini bisa mendekati Nanggala. Di Nanggala di situ itu ada pintu darurat di mana kapal selam kecil ini bisa parkir di atasnya jebret dan pintu dihubungkan dengan saluran seperti pipa. Kru-kru itu bisa naik dari Nanggala ke arah kapal-kapal selam kecil gitu. Nah, proses ini yang saya harapkan bisa terjadi lebih cepat. Tetapi dengan adanya kita tahu sekarang itu posisinya saja belum. Kemudian yang lain-lainnya juga belum, makanya juga masih harus mundur lagi. Tetapi konsepnya emergency evacuation itu di kapal selam itu begitu. Baik. Terima kasih Pakar Selam ITS Surabaya Wisnu Wardana sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa kita harus jeda dulu, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.